Selamat datang kembali di pembahasan kita. Oke, langsung aja ya. Kali ini kita bakal bedah cuplikan dari bab 7 novel Seniman Dapur. Fokusnya ke tokoh utama, si Irul. Bayangin gini deh, satu hari yang penuh banget masalah buat dia. Pagi-pagi udah harus ngurus resign dari hotel tempat dia kerja. Dan ini harus banget hari itu juga. Harus hari itu juga ya? Kenapa tuh? Nah, itu dia. Karena besoknya dia udah ada kerjaan baru nunggu. Jadi situasinya mepet banget. Belum lagi dia baru aja ngalamin banyak hal berat lah ya, kayak kehilangan, egoisme, terus ada insiden sama ibunya juga. Wah, numpuk dong bebannya banget. Jadi misi kita hari ini ya itu, ngupas gimana sih Irul coba beresin urusan kerjaan lamanya. Ini sambil tiba-tiba dihadapkan sama rahasia keluarga yang mengubah segalanya. Kita lihat gimana tekanan dari mana-mana ini ngebentuk langkah dia. Jadi ceritanya mulai jam 7 pagi nih, Irul ke hotel, tapi bukan buat masak loh, Bukan buat masak, terus? buat ngasih surat resign. Dan kerjaan barunya besok ini nih yang unik, jadi penjemput sampah warga. Dari koki hotel jadi petugas kebersihan. Iya, banting setir banget kan? Nah, karena dia ngerasa waktunya mepet, terus situasinya juga dia bilang tak bersahabat, dia nekat aja, langsung ke HRD. Langsung ke HRD, nggak lewat atasannya dulu gitu. Enggak, dia lewatin bosnya Pak Dias. Ya mungkin nekat atau ya kepepet banget kali ya. Iya. Nekat sih itu. Melangkahi atasan, terus minta resign mendadak itu, kon jelas nabrak prosedur standar hotel ya. Biasanya kan sebulan sebelumnya. Betul, harus ada notis sebulan kan biasanya. Iya. Ini bukan cuma soal etika kerja aja sih menurut saya, tapi lebih nunjukin seberapa terdesaknya Irul ini. Kayak orang yang udah nggak lihat pilihan lain gitu. Jadi kayak udah terobos aja gitu ya. Iya, bisa dibilang gitu. Tindakannya ini kan nunjukin realita di banyak tempat kerja besar ya. Aturan, hierarki, itu penting sih. Tapi kadang bisa jadi kaku banget. Nggak manusiawi gitu kalau ada situasi darurat personal kayak gini. Nah, kekakuan itu langsung dia rasain pas ketemu staf HRD pertama. Masih muda stafnya, sopan sih, tapi ya to the point. Nggak bisa pak, prosedurnya sebulan, gitu katanya. Langsung ditembak aturan ya. Ya, Irul sampai mohon-mohon gitu kan. Saya ada urusan darurat, bah. Nggak bisa ditolong. Tapi ya jawabannya gitu-gitu aja, seputar aturan. Kebayang nggak sih nunggunya gimana? Nggak pasti, waktu jalan terus. Aduh, itu posisi nggak enak banget ya. Kayak nabrak tembok aja rasanya. Dan situasinya jadi makin kompleks ya. Pas dia dipanggil menghadap atasan HRD-nya, Claudia Arifin Panigoro. Nah, ini dia nih, Claudia ini. Jadi Irul sama Claudia ini ada sejarahnya gitu. Oh ya? Sejarah gimana tuh? Dulu Claudia ini pernah kayak ngehibur Irul gitu, pas ada masalah, terus ngasih selamat pas dia naik jabatan. Bahkan ada momen agak personal gitu, kayak nyium kening Irul pas dia sukses bikin hidangan buat presiden. Wah, cukup dekat dong berarti ya hubungan personalnya? Nah, pertanyaannya, apakah kedekatan masa lalu ini bakal bikin Claudia lebih lunak gitu? Justru itu. Dinamika kekuasaan itu bisa jadi menarik di sini. Sejarah personal itu, gimana ya bilangnya, bisa kayak pedang bermata dua. Maksudnya? Ya, mungkin dulu ada kedekatan emosional. Tapi sekarang kan konteksnya beda banget. Irul datang sebagai pemohon yang jelas-jelas melanggar aturan. Dan Claudia, dia yang pegang stempel persetujuan. Oke, paham. Tatapan Claudia yang digambarin berbahaya itu bisa jadi sinyal. Sinyal kalau kartu teman lama itu nggak berlaku di situasi formal kayak gini. Apalagi situasinya nggak biasa kan? Hierarki profesional itu seringkali menang lawan kedekatan personal. Dan benar aja percakapan mereka langsung tegang. Claudia nggak pakai basa-basi langsung nanya why, kenapa gitu. To the point ya. Iya. Irul coba lagi kan pakai nada memelas dikit, tolong bu harus lepas hari ini juga. Tapi Claudia nolak dipanggil bu. Terus dia juga kayaknya nggak suka Irul memelas gitu. Oh, dia nggak mau dipanggil Bu. Menarik. Iya, dia malah nuntut cerita. Bilangnya, aku cuma pengen kamu cerita. Gitu, Irul jawabnya samar aja. Urusan keluarga, Clau. Jawaban standar ya, kalau lagi nggak mau cerita detail. Tapi itu malah bikin Claudia makin keras. Urusan keluarga tuh banyak, Rul, yang mana? Gitu katanya. Wah, tekanan psikologisnya kerasa banget sih di situ. Sampai nanya, belum bisa cerita. Nah,
Ini nih bagian pentingnya. Penolakan Claudia buat tanda tangan surat resign kalau Irul nggak cerita detail, itu bukan cuma pengen tahu aja. Terus apa dong? Itu udah penggunaan kekuasaan secara ya gamblang aja. Dia pakai posisinya buat maksa Irul buka masalah pribadinya. Ini kan dilema etis ya yang sering kejadian di kantor. Mana batas antara manajer perlu tahu sama invasi ke ranah pribadi karyawan? Apalagi ada imbalan persetujuan resign di situ. Jadi Claudia ini kayak pakai informasi sebagai alat tawar gitu. Irul harus bayar pakai cerita pribadinya. Tepat sekali. Ini kayak pertarungan antara kebutuhan Irul buat jaga privasinya di situasi genting lawan tuntutan transparansi dari orang yang punya kuasa. Dan Irul, ya karena mepet waktu dan emosi juga mungkin, milih buat nggak bayar. Dia akhirnya nyerah ya di situ. Ngerasa buang waktu aja jawab pertanyaan yang dianggap sampah, terus dia pamit. Baik, terima kasih, selamat siang Bu. Claudia juga diam aja, nggak manggil lagi. Gagal total dong misinya di hotel. Gagal total di urusan kerjaan. Ini bikin mikir ya. Pernah nggak sih Anda ngerasa kejepit gitu antara butuh banget sesuatu tapi aturannya kaku minta ampun, nggak bisa dinego? Pasti frustrasi banget ya rasanya. Pasti. Rasa nggak berdaya gitu ya biasanya. Nah, Anda pikir drama Irul udah kelar nih di hotel. Ternyata belum. Tekanan lanjut lagi pas dia sampai rumah siang harinya. Udah pusing urusan resign, di teras rumah lihat emak, ibunya, lagi ngobrol sama tamu. Tamu siapa? 2 orang asing. Wanita parubaya, kurus, namanya Esih, sama satu lagi remaja cewek pakai seragam SMP namanya Irine. Iro nggak kenal mereka. Terus emaknya ini tanpa peringatan langsung aja gitu ngejatuhin bom. Sambil nunjuk ke tamu-tamunya, emak bilang ke Irul, "Rul, ini bini muda Baba, namanya Esih." Hah? Istri muda almarhum ayahnya? Iya, terus nunjuk ke si remaja, itu yang bocah SMP, namanya Airin, anak Baba dari dini muda. Kebayang nggak sih kagetnya Irul? Di novelnya sampai digambarin, mataku terbelalak rasa-rasanya hampir lompat dari kelopak. Ya ampun. Itu sih guncangan hebat banget ya. Jadi ayahnya Baba punya keluarga lain dan dia baru tahu sekarang. Baru tahu pas itu. Dan ternyata ini rahasia yang disimpan emaknya sendiri sampai Baba meninggal. Wow. Ini bukan sekedar berita kaget biasa ya. Ini kayak fondasi pemahaman dia tentang keluarganya itu langsung retak. Semua cerita tentang ayahnya, tentang keluarganya, mendadak harus ditulis ulang. Iya, kayak peta keluarganya jadi beda gitu ya. Betul. Dan yang bikin tambah rumit secara emosional ya, itu fakta kalau emaknya sendiri yang nyimpen rahasia ini. Pasti muncul banyak pertanyaan di kepala Irul. Kenapa emak nyembunyiin? Apa maksudnya? Melindungi dia? Atau ada alasan lain? Bisa jadi campur aduk ya, perasaannya kaget, marah, bingung. Mungkin merasa dikhianati juga bisa jadi. Terus reaksi Irul gimana tuh pas tahu? Dia langsung mati rasa kayaknya. Teksnya bilang, pandanganku membisu. Dan memang aku tak perlu mencari tahu. Udah nggak sanggup nerima informasi lagi kayaknya. Apalagi seberat ini. Overload ya? Ya, dia langsung masuk aja ke rumah. Nggak nanggepin siapa-siapa. Termasuk emaknya. Bener-bener udah penuh kepalanya. Coba deh kalau Anda di posisi Irul. Udah pusing seharian. Terus tiba-tiba dikasih tahu rahasia keluarga kayak gitu. Kira-kira bisa tetap tenang nggak ya? Susah sih kayaknya. Kemampuan kita buat proses informasi sama emosi kan ada batasnya ya. Reaksi Irul yang kayak shutdown gitu, itu manusiawi banget. Udah nyampe titik jenuh bebannya hari itu. Dan ternyata bebannya belum selesai sampai di situ. Sorenya ini Irul kan penasaran ya. Dia nanya ke emak yang lagi nyetrika waktu itu. Sebenarnya tadi siang si Esi sama Irene itu ngapain ke rumah? Nah, iya. Ngapain mereka datang tiba-tiba gitu kan? Jawaban emak singkat tapi nambah pusing lagi. Nanyain warisan. Warisan? Iya, reaksi Irul langsung, buset. Haha, iya sih. Buset. Emang reaksi paling pas kayaknya di situasi ini ya. Udah drama di kantor, terus kaget soal keluarga rahasia. Sekarang muncul isu warisan pula. Bener-bener hari yang komplit buat Irul. Lengkap banget penderitaannya hari itu. Terus emak jelasin. Katanya sih permintaan Esih nggak muluk-muluk. Cuma minta bantuan biaya sekolah buat Irene yang masih SMP itu. Oh, cuma minta biaya sekolah. Kedengerannya simpel ya. Kedengerannya simple, tapi masalahnya, kata emak, boro-boro Rul, tanah yang nggak ada, duit ya kagak. Ternyata Baba nggak ninggalin apa-apa.
kosong. Waduh, jadi nggak ada warisan sama sekali. Nggak ada. Ini bikin emak jadi pusing 7 keliling. Nah, ini dia. Lapisan tekanan berikutnya muncul. Urusan resign belum kelar, baru tahu punya adik tiri. Sekarang ada potensi tanggung jawab finansial baru. Betul, jadi nambah lagi bebannya. Meskipun permintaannya cuma biaya sekolah, tapi kan dalam kondisi keluarga yang baru kebuka gini, terus nggak ada warisan pula. Ini jadi beban yang ya signifikan juga. Isu warisan yang ternyata nggak ada ini malah bikin ada ekspektasi, terus kecewa, dan bebannya sekarang kemungkinan besar jatuhnya ke siapa? Ya ke Irul mungkin, sebagai anak laki-laki tertua atau gimana struktur keluarganya. Iya, kemungkinan ke dia ya. Ini contoh gimana masalah finansial itu bisa muncul tiba-tiba aja dari dinamika keluarga yang nggak kita duga sebelumnya. Irul jadi serba salah kan. Dia lihat emaknya pusing, pengen bantu gitu. Tapi masalah dia sendiri aja udah numpuk banget. Di novelnya disebutin tuh beban pikirannya. Soal wasiat baba. Edo belum. Soal surat resign tersendat. Banyak banget. Wah iya, banyak banget yang dipikirin. Akhirnya dia cuma bisa nyoba nenangin emak. Bilang, udah mak, jangan dipikirin. Doa jangan kurang-kurang. Tapi dia sadar juga, nasihat itu sebenarnya buat dirinya sendiri juga. Dilema berat nih ya. Pengen nolong orang yang kita sayang, tapi kitanya sendiri lagi ngerasa tenggelam. Gimana caranya coba? Itu pertanyaan klasik ya, soal kapasitas kita buat memberi pas kita sendiri lagi ngerasa kekurangan. Mau itu materi atau emosi. Nyeimbangin peduli ke orang lain sama kebutuhan diri sendiri itu, ya emang tantangan hidup. Di tengah semua ruwetnya masalah itu, ada satu momen Irul kayak merenung gitu. Agak dalam sih. Dia keluar rumah, terus ngelihat anak-anak kecil lagi main bola di seberang jalan. Main bola ya? Iya. Dia kayak terpaku gitu ngeliat betapa gampangnya mereka kelihatan senang. Cuma pakai benda bulat bernama bola dan sepetak tanah lapang, mereka udah bisa ketawa-ketawa lepas. Kontras banget ya sama kondisi dia saat itu. Sama orang dewasa, betapa rumitnya gitu loh orang dewasa nyari seneng. Dia mikir mencari kegembiraan bagi orang dewasa ibarat mencari jarum dalam jerami. Wah, dalam juga ya perenungannya. Iya. Kayak orang dewasa tuh butuh banyak syarat, banyak rumus gitu buat bisa puas. Bahkan kadang sampai rela berebut dan saling sikut cuma buat ngerasa gembira. Ini observasi yang menarik banget sih. Refleksi Irul ini nyentuh apa yang kadang disebut bias kompleksitas dalam kedewasaan ya. Makin tua, makin banyak tanggung jawab, pengalaman gak enak, pengetahuan soal dunia yang ruwet. Kita jadi cenderung mikir kalau solusi atau sumber bahagia itu ya harus kompleks juga. Kita jadi lupa sama yang simple-simple gitu ya. Bisa jadi, kita mungkin lupa kalau sumber bahagia yang mendasar kayak hubungan baik, main, hal sederhana itu sebenarnya masih ada. Cuma sering kita abaikan karena terlalu fokus nyari rumus yang rumit tadi. Jadi sebenarnya kebahagiaan itu emang jadi lebih susah pas dewasa atau kita aja yang bikin jadi susah? Mungkin kombinasi ya. Kompleksitas hidup itu nyata adanya, tapi cara kita ngerespon dan di mana kita milih buat nyari bahagia itu juga nentuin banget. Anak-anak itu kan punya kemewahan karena belum tahu banyak beban ya, tapi mereka juga punya kebijaksanaan gitu, nemuin senang di hal simpel depan mata. Sesuatu yang mungkin kita sebagai orang dewasa perlu belajar lagi. Gimana menurut Anda? Ngerasa nggak sih nyari bahagia jadi lebih rumit seiring waktu? Iya juga ya. Oke, jadi kalau kita rangkum nih hari yang luar biasa nih buat Irul, dimulai dari usaha resign yang penuh drama dan gagal. Gagal ya di awal. Terus dilanjutin sama shock berat nemuin rahasia keluarga, ditambah lagi potensi beban finansial baru, sambil dia juga masih bawa beban masalah pribadinya yang lain. Benar-benar tekanan dari semua arah ya. Tepat. Cuplikan ini nunjukin banget beberapa tema penting ya. Gimana kebutuhan mendesak pribadi itu bisa tabrakan sama aturan sistem yang kaku. Terus dampak jangka panjang rahasia keluarga. Gimana tanggung jawab itu bisa datang keroyokan dari arah nggak terduga. Dan ya itu tadi, pencarian makna bahagia di tengah ruwetnya hidup orang dewasa. Mengingat si Irul ini kan udah mantep banget ya mau ninggalin dunia dapur profesional, langkah yang drastis lah buat kerjaan yang mungkin dianggap orang turun kasta. Tapi sekarang malah dibebani sama dinamika keluarga baru, potensi masalah duit. Ini bener-bener bikin penasaran sih langkah dia selanjutnya gimana.
Persis. Ini dijadi pertanyaan reflektif yang menarik banget buat kita. Apakah semua tekanan baru ini, keluarga baru, kemungkinan beban finansial, urusan resign yang gantung, malah bikin dia goyah? Bikin dia mikir ulang keputusannya ninggalin dunia kuliner? Atau malah sebaliknya? Atau sebaliknya, mungkin semua kesulitan ini malah makin nguatin tekad dia buat jalan terus di jalur baru yang dia pilih. Meskipun jalannya kelihatan lebih sederhana, tapi ya penuh tantangan tak terduga lainnya. Kemana ya kira-kira Irul bakal melangkah setelah hari yang penuh gejolak ini? Pertanyaan bagus buat kita pikirin kelanjutannya. Itu dia pembahasan kita kali ini, ngupas satu hari penting dari Seniman Dapur Bab 7. Semoga ngasih sudut pandang baru buat Anda. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya ya.